Yang pertama kita akan rekap akun. Dari mana rekap akun? Rekap akunnya dari persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya. Nah, yang ini ya. Nah, di sini kan ada saldo akhir. Kita rekap saldo akhir tiap akun. Ini akun kas, berarti saldo akhirnya adalah 8.225.000. Kita tulis di sini. Kasnya sebesar 8.225.000. Lalu kalau piutangnya tidak ada ya, jadi tidak saya tulis. Lalu perlengkapannya 500.000. Lalu ada sewa dibayar di muka 1.500.000. Lalu ada peralatan, saldo akhirnya adalah 2 juta. Jadi saldo akhir tuh tinggal di bawahnya aja ya, lihat paling bawah. Peralatan 2 juta. Lalu ada utang. Utangnya di sini 100.000. Lalu modalnya ada sebesar 12.125.000. Ini namanya modal akhir ya. Lalu ada lagi yang harus kita rekap, yaitu pendapatan dan beban. Di sini kita lihat di kolom modal ya. Abaikan tanda kurung karena kita mau menjumlahkan total pendapatan dan bebannya. Di sini beban pendapatan dulu deh. Sorry. Pendapatannya sebesar, di sini ada pendapatan 2 ya, pendapatan yang ini sama yang ini. Di sini 500.000, yang ini 300.000. Jadi 800.000. Lalu di sini beban. Bebannya ada 2. Ada beban gaji, ada beban listrik. Beban gajinya berapa? Beban gajinya 100.000. Beban listriknya 75.000. Jadi dia ada 175.000 ya. Tapi dia dipisahin ya. Nah, setelah kita rekap, kita buat satu lagi ternyata akun prive kita tulis di sini. Privenya ketinggalan. Privenya adalah sebesar 500.000. Nah, sekarang kita membuat laporannya. Jangan lupa laporan itu kasih judul di tiap
laporan ya. Jadi di sini Rian Service Center, nama perusahaannya kan Rian Service Center. Lalu nama laporannya yang pertama adalah laporan laba rugi. Periodenya per 31 Desember 2020. Nah, laporan laba rugi yang pertama kita harus mencatat pendapatan. Tadi kan rumus laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban-beban. Jadi tulis di sini pendapatannya. Pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa sebesar, tadi ditotalin 800.000. Lalu ada jadi jumlah pendapatannya 800, jangan di sini tulis ya, dia di ujung sini 800.000 karena kita mau menjumlahkan. Lalu di sini kita tulis beban. Nah, tadi bebannya ada, pisahin ya karena dia bebannya beda. Beban listrik dulu ya. Maaf ya, tadi ibu salah lihat nih. Beban listrik sebesar 75.000. Lalu beban gaji sebesar 100.000. Jadi di sini total bebannya di sini ya, jumlahin ya, sejajar sama total pendapatan supaya ngejumlahnya gampang. 175.000. Nah, di sini kita kurangi nih antara total pendapatan sama total beban. Berapa tuh? 0, 0, 0, 0 kurangi 5, 5, 9 kurangi 7, 2, 7 kurangi 1, 6. Jadi 625.000. Hasilnya positif, berarti dia laba. Jadi di sini kita tulis laba usahanya sebesar 625.000 ya. Ini kita kotakin ya. Nanti kalian kotakin supaya bisa tahu pemisahannya ya. Dikotakin ya. Ini biar cepat aja nih. Jadi ibu cuman garis doang. Nah, laporan selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Jangan lupa judulnya. Nama laporannya apa? Modal sama ekuitas sama ya. Periodenya apa? Jadi per 31 Desember 2020.
Nah, tadi kan rumusnya ini ya. Modal awal tambah laba kurangi previous sama dengan modal akhir. Tulis di sini. Modal per 1 Desember 2020. Modal awalnya berapa? Oh iya, tadi belum ditulis ya modal awal ya. Jadi tadi modal awalnya, kalau modal awal dilihat yang paling awal sebesar 12 juta. Sini ya supaya kerekap semua. Modal awalnya 12 juta. Kita taruh di paling ujung. Modal awal, lalu laba bersih labanya lihat dari sini 625.000. Kita tulisnya di sini. Lalu privenya tadi berapa? Privenya itu 500.000 ya. Kita iniin dulu laba kurangi privenya. Ini berarti 125. Oh, sorry. Salah, bukan di sini ya. Tapi di sini 125.000. Nah, sejajar sama ini. Baru kita tambahin. Ini maksudnya apa sih 125.000? 125.000 itu adalah tambahan modal. Nah, baru nih kita tambahin. Jadi hasilnya adalah 12.125.000. Itu laporan perubahan modal. Sekarang kita buat laporan laba rugi. Jangan lupa nama tokonya ya. Nama tokonya tadi apa? Duh, jadi lupa ya. Rian Service Center. Kok laporan laba rugi ya? Mohon maaf. Allah, kenapa ya? Nama laporannya adalah neraca. Periodenya adalah per 31 Desember 2020. Di sini kita tulis aset sama aja kayak harta ya. Di sini liabilitas dan ekuitas. Kita garis. Dikotakin ya. Tapi nanti dulu kita tulis dulu baru dikotakin. Di sini kita tulis aset lancar. Kita pisahin ya.
Aset lancar apa saja? Nah, aset lancar ada kasnya sebesar 8.225.000. Lalu perlengkapan sebesar 500.000. Lalu sewa DDM dibayar di muka ya maksudnya sebesar 1.500.000. Lalu kita jumlahin. Jumlahnya ditaruh di samping sini ya. Jumlahnya adalah 123 5005 2002 2 tambah 5 7 tambah 5 12 1 tambah 8 9 tambah 1 10. Lalu di sini aset tetap. Oh ya, sorry, di sini jumlah aset lancar. Nah, jumlah aset lancar segini ya. Lalu sekarang kita ke aset tetap. Aset tetap apa saja? Aset tetap hanya peralatan. Jadi kita tulis di sini. Peralatan sebesar tadi berapa peralatan? Oh iya, di sini dulu ya. Jadi maksudnya kalau ada penjumlahan ditulis di sini dulu 2 juta rupiah ya. Sorry. Jadi dijumlahin ya, dijumlahin di sini karena nggak ada aset yang lain. Jadi jumlah aset tetapnya dia ada 2 juta rupiah. Nah, baru nih di sini total aset sama dengan 12.225.000. Ini total aset ya. Sekarang kita ke liabilitas dan ekuitas. Sekarang liabilitasnya di sini ada utang ya. Utang usaha sama dengan 50.000. Kalau ada utang bank, utang lain-lain dijumlahin lagi ya. Karena ini cuma segini berarti jumlah sama dengan di sini ya 50.000. Lalu di sini ekuitas atau modal ya. Supaya kalian familiar kita tulis modal ya. Modal Tuan Rian. Modal akhir ya. Yang ditulis di sini. Kan tadi perubahan modal. Nah, tambah di sini sorry. Ini adalah modal akhir ya. Ini jadi modal per 31 Desember 2020. Nah, ini modal akhir. Modalnya kan sudah berubah tuh jadi 12.125.000. Jadi kita tulis di sini
Ya Allah, ini 50.000 dari mana lagi ya? Sorry, ini salah sayang. Tadi modalnya itu maaf ya, salah ya. Duh, hari ini kenapa ya? Jadi modalnya utang usahanya itu 100.000 ya. Jadi di sini 100.000. Maaf ya, salah ya. Di sini utangnya 100.000. Ibunya salah lihat. Nah, jadi kalau modal Tuan Rian kita ambil modal akhirnya. Tadi modal akhirnya adalah sebesar 12.125.000. Kita tulis di sini 12.125.000. Ini adalah modal akhir ya. Di sini ya, Ibu kasih ini supaya kalian ngeh ya. Lalu kalian jumlahin sama dengan 12.225.000. Nah, lihat ya, antara aset dan liabilitas plus ekuitas itu jumlahnya harus sama. Lihat, ini segini, ini segini. Ini neraca ya. Setelah itu kita kotakin. Kita kotakin ya, jangan lupa dikotakin. Kenapa? Supaya lebih kelihatan laporannya ya. Supaya lebih rapi juga. Dan maaf Ibu, ternyata sebenarnya tidak rapi ya. Kalian pasti lebih rapi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadinya laporan neracanya. Aduh, nggak kelihatan ya. Sorry, kita putar dulu. Nggak kelihatan malah. Nah, jadi seperti ini ya. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, itu saja untuk hari ini. Silahkan kerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan ya. Jadi buat persamaan dasar akuntansi dan juga laporan keuangannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Mohon maaf apabila hari ini banyak kesalahan, nggak tahu kenapa. Mungkin lagi nggak fokus, kurang makan kayaknya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.